seperti apa kasus PSN itu atau problema PSN itu. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu setiap menghadapi kasus-kasus di lapangan, termasuk yang sudah rekan-rekan ketahui semuanya, yang sebagian diadvokasi oleh PP Muhammadiyah, itu kami tidak berhenti pada fungsi kami sebagai gerakan ilmu. Mustahil gerakan yang disebut profesional independen tanpa ilmu, karena kami memiliki tradisi keilmuan dan SDM tentang itu juga cukup tersedia. Maka dalam rangka merespon kasus-kasus di Rempang atau kemudian di Wadas 2, kemudian di PIK 2 Tangerang 3, kemudian di kasus nelayan Surabaya 4, kemudian di Pakel Jawa Timur, itu bukan PSN tapi konflik agraria dan korbannya nyata, masif itu 5. Nah, paling tidak dari 5 kasus ini kami melakukan kajian intensif berdasarkan data empirik dan kemudian diolah dari berbagai ahli. Ahli itu ahli yang memiliki kapasitasnya diukur dari kemampuan memahami kasus di lapangan yang berdasarkan data lapangan, faktanya mendukung ya. Lalu dikaji melalui berbagai kebijakan berbasis ilmu tadi, khususnya ilmu yang terkait dengan ilmu hukum, lalu berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kebijakan publik. Lalu pihak-pihak yang kami undang selama ini lintas, tidak hanya Muhammadiyah saja, karena kami menempatkan Muhammadiyah sejak dari dulu sampai yang ada itu sebagai bagian dari masyarakat sipil, bagian dari negara, sehingga tidak mungkin kami ini akan berjalan sendiri. Oleh karena itulah maka yang nanti akan disampaikan teman-teman bahan-bahannya sudah dibagikan, itu nanti langsung aja tanya, bisa dimintakan tanya jawab dengan teman-teman yang mewakili Majelis Hukum dan HAM, ada Pak Trisno, LBHP, ada Pak Dewan sama Pak Taufik, kemudian ada LHKP, ada Mas Farid ya, yang mewakili LHKP PP Muhammadiyah. Mereka ini terlibat di dalam kajian fakta-fakta tadi dan kajian berbasis ilmu tadi. Nah, sebagai pengantar saya ingin menyampaikan. Yang pertama, konpres ini diangkat oleh PP Muhammadiyah sebagai wujud konkret Muhammadiyah mempertegas sibgoh itu kepribadian Muhammadiyah yang konsepnya jelas, yaitu kepribadiannya dalam peran komitmen keagamaan dan kebangsaan. Berikutnya kepada Kang Tarik Ridwanuddin sebagai mewakili LHKP PP Muhammadiyah. Monggo, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ayahanda Pak Agus Muqaddas, kemudian kepada Pak Trisno, Pak Ikhwan, Pak Gufron, dan teman-teman yang ada di depan, hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Tarik Ridwanuddin, anggota di bidang politik sumber daya alam, lembaga hikmah dan kebijakan publik PP Muhammadiyah. Saya ingin menambahkan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Trisno dan Pak Trisno. Jadi yang pertama yang penting saya kira disampaikan kepada kita semua, Ayahanda. Jadi kalau ngomongin politik tata ruang, di kita itu sudah kalah oleh politik tata uang. Ini saya kira kata kunci. Jadi tata ruang di Indonesia yang sekarang sedang digodok ya lewat perda integrasi RT RW darat dan laut,
itu sebetulnya mandat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi sudah disebut berkali-kali, Undang-Undang Cipta Kerja ini dari prosedural dan materialnya sangat bermasalah. Nah, bahkan Mahkamah Konstitusi ya memutus ini undang-undang ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah dua hal. Satu, mengobrak-abrik undang-undang pembentukan peraturan perundangan ya. Lalu yang kedua menerbitkan satu payung hukum yang dianggap ada kegentingan, itu Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal tidak ada kegentingan. Nah, Perpu ini kemudian 6 bulan kemudian disahkan di DPR menjadi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang isinya sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya pada tahun 2020. Jadi ini sebetulnya sejarah yang sangat memalukan dalam hukum di Indonesia ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan proyek strategis nasional yang hari ini menjadi topik serius di PP Muhammadiyah. Kami melihat di dalam proyek strategis nasional itu ada 2 pola besar. Di daratnya ada yang disebut dengan land grabbing, perampasan tanah. Nah, perampasan tanah ini kita lihat terjadi ya, tadi Pak Busro, Pak Trisno menyebut di Rempang, ya, di PIK 2, kemudian di Wadas dan di tempat-tempat lain. Itu tanah yang selama ini dikuasai dan dikelola oleh masyarakat dan secara konstitusi diakui itu harus ya atau dalam tanda kutip dihancurkan ya, daya dukungnya untuk memenuhi nafsu proyek strategis nasional yang kita tahu itu melayani kepentingan korporasi. Nah, yang kedua dari arah lautnya itu kami menyebut ada yang disebut ocean grabbing, ya, perampasan ruang laut. Jadi nelayan-nelayan yang hidup misalnya selama ini dari hasil laut di PIK 2 ya, di Teluk perairan Tangerang, itu jumlahnya menurut data Ombudsman ada sekitar 4.000 nelayan dan 502 pembudidaya itu mengalami kerugian ya. Kerugiannya sangat signifikan, termasuk nelayan-nelayan yang ada di Rempang. Di Rempang itu mayoritas petani dan nelayan. Baru beberapa hari kemarin kawan-kawan nelayan di Rempang itu menyatakan protes ya, tetap istiqomah menolak Rempang Eco City walaupun terus dipaksa oleh pemerintah lewat skema transmigrasi lokal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, antara land grabbing kemudian ocean grabbing itu sebetulnya punya 2 karakter yang sama-sama. Satu, membutuhkan lahan yang sangat besar, artinya rakus lahan dan rakus wilayah laut. Jadi bayangkan misalnya di PIK 2 itu ya, yang kita tahu lebih dari 31 km, dia melewati 16 desa di sana dan itu sangat luas, termasuk di Rempang ya, satu pulau akan ditetapkan sebagai wilayah Rempang Eco City yang sebelumnya statusnya PSN, dan itu dihuni oleh masyarakat tempatan, masyarakat adat yang telah ada sejak tahun 1400 dalam catatan para peneliti dari Belanda. Jadi karakter PSN itu dia rakus lahan dan rakus air. Ya. Nah, yang kedua, memicu konflik. Di mana-mana kami menemukan dalam studi yang dilakukan oleh tim di PP Muhammadiyah di bawah yang didakwadai oleh Pak Busro, kami menemukan banyak konflik. Jelas sekali terjadi di Rempang, di Wadas, bahkan sebetulnya di PIK 2 itu di Tangerang itu kami juga menemukan. Cuma perlawanannya memang tidak sebesar di Rempang dan di tempat lain. Nah, yang ketiga tentu watak atau karakter PSN itu dia menghancurkan, mendegradasi lingkungan hidup. Jadi misalnya di PIK 2 dalam temuan kami ya, berdasarkan temuan-temuan di lapangan itu ditemukan sebetulnya ada 500 hektar mangrove. Tapi sejak tahun 2022 dan sampai 2023 itu pelan-pelan hilang digantikan oleh urukan-urukan, oleh reklamasi. Nah, yang lain juga di
tempat-tempat lain di Wadas misalnya ada penghancuran, ya. Di Rempang tentu ada penghancuran ekosistem yang kita temukan beberapa waktu lalu. Kami ya, saya, Pak Kris, kemudian dengan teman-teman lain dari LBHP dan MHH itu melihat langsung bagaimana masyarakat yang terdampak. Nah, yang terakhir tentu di karakter PSN itu ada yang kita temukan dia memanipulasi regulasi ya, untuk melayani kepentingan bisnis. Nah, ini karakter-karakter ini atau watak-watak PSN inilah yang sebetulnya menjadi dasar kenapa kami di LHKP misalnya mengkaji ini urgen untuk didesak dihentikan kepada pemerintah. Dan tentu umumnya di Majelis Hukum dan HAM dan di LBH. Saya kira mungkin itu tambahannya, Mas Fikra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.